Ini seperti memenangkan lotre tapi tidak pernah mendapat hadiahnya. Kalimat itu dilontarkan Ketua Crystal Palace Steve Parish dalam wawancara emosional usai kabar mengejutkan menghantam klubnya. Ya, Crystal Palace sang juara FA Cup 2025 resmi dicoret dari UEFA Europa League musim 2025-2026. Bukan karena kalah bersaing di lapangan, bukan pula karena skandal keuangan, melainkan karena aturan kepemilikan ganda yang kontroversial. Pada Jumat malam 11 Juli 2025, UEFA secara resmi mengumumkan bahwa Palace digantikan oleh Nottingham Forest sebagai wakil Inggris di Liga Eropa. Sementara itu, The Eagles dialihkan ke kompetisi kasta ketiga Eropa, yakni UEFA Europa Conference League. Keputusan ini sontak memicu kemarahan, frustasi, dan polemik luas di kalangan fans serta manajemen klub asal London Selatan tersebut. Masalah kepemilikan ganda John Textor. UEFA mendasarkan keputusan ini pada aturan integritas kompetisi. Dua klub dengan pemilik yang sama tidak diperbolehkan tampil di kompetisi Eropa yang sama untuk menghindari konflik kepentingan. Dalam kasus ini, pengusaha asal Amerika Serikat John Textor dinilai masih memiliki pengaruh dominan terhadap dua klub, Crystal Palace dan klub Prancis Olympique Lyon. Meskipun Textor mengklaim telah menjual 44,9% sahamnya di Palace kepada mantan duta besar Amerika Serikat untuk Inggris, Woody Johnson, UEFA menilai bahwa proses tersebut belum final secara hukum karena belum mendapatkan ratifikasi dari Premier League. Federasi Sepak Bola Inggris FA sebenarnya telah memberi tenggat waktu hingga 1 Maret 2025 kepada Palace untuk menyelesaikan permasalahan struktur kepemilikan ganda tersebut. Namun, hasil investigasi, UEFA menyimpulkan bahwa upaya pemisahan itu tidak cukup kuat untuk membuktikan independensi total antara Palace dan Lyon. Lyon lolos, Palace ditinggal. Sebagai akibat dari keputusan tersebut, UEFA memprioritaskan Olympique Lyon yang finish di peringkat 6 Liga 1 untuk tampil di Liga Eropa. Crystal Palace meski finish di posisi 12 Premier League sebenarnya berhak otomatis tampil di Liga Eropa karena menjadi juara FA Cup 2024-2025. Usai mengalahkan Manchester City 1-0 di Wembley. Itu adalah trofi mayor pertama dalam 119 tahun sejarah klub. Namun, status juara FA tidak lagi berlaku karena pelanggaran administratif kepemilikan. Lebih ironis ya, slot yang ditinggalkan Palace justru diwarisi oleh Nottingham Forest, tim yang finish di peringkat 7 Premier League dan seharusnya bermain di Europa Conference League. Dampak besar secara finansial dan emosional. Palace kehilangan lebih dari sekadar status. Secara finansial, klub seharusnya menerima minimal 9,1 juta euro hanya dengan berpartisipasi di Liga Eropa, dengan potensi total pendapatan mencapai 33,5 juta euro jika lolos hingga final. Sebagai gantinya, di Conference League, pendapatan maksimal hanya mencapai sekitar 18,4 juta euro. Ini tentu berdampak pada strategi transfer musim panas mereka yang kini menghadapi ketidakpastian. Dampaknya pun menyentuh sektor jadwal domestik. Premier League terpaksa harus mengatur ulang beberapa laga awal, termasuk duel Aston Villa versus Crystal Palace pada 29 Agustus 2025 karena keterlibatan kedua tim di kompetisi Eropa yang berbeda. Steve Parish, kami akan banding ke CAS. Dalam wawancara eksklusif bersama Sky Sport News dari New York,
Sepp Paris menyatakan kekecewaannya secara terbuka. Ia menyebut keputusan UEFA sebagai pencurian mimpi klub kecil dan berencana membawa kasus ini ke pengadilan arbitrase olahraga atau CAS untuk banding. Ketika kami berdiri bersama UEFA menolak Liga Super, kami percaya bahwa mereka ingin melindungi klub-klub kecil. Tapi sekarang, kami yang justru dihukum saat kami mencapai puncak, ungkap Paris. Ia juga mengkritik standar ganda UEFA yang menurutnya lebih lunak terhadap klub-klub besar dengan fanbase global. Paris menilai Palace tidak akan dipermalukan seperti ini jika mereka bernama Manchester United ataupun Juventus. Solidaritas dari fans Forest dan penantian panjang. Menariknya, banyak pendukung Nottingham Forest justru menyatakan simpati kepada Crystal Palace. Mereka menyadari bahwa tiket ke Liga Eropa ini bukan hasil perjuangan mereka di lapangan, melainkan keputusan administratif. Hal ini menunjukkan bahwa komunitas sepak bola Inggris masih menjunjung tinggi sportivitas. Meski secara resmi slot Liga Eropa telah diberikan kepada Forest, UEFA belum akan mengesahkan pendaftaran klub tersebut hingga hasil banding Palace di CAS diumumkan. Proses hukum ini dijadwalkan berlangsung dalam waktu maksimal 5 minggu ke depan. Akhir terbuka musim bersejarah yang tertunda. Musim 2025-2026 sejatinya menjadi musim bersejarah bagi Crystal Palace. Musim pertama mereka tampil di Eropa, namun sejarah itu kini terhalang oleh polemik, rasa frustasi, dan ketidakpastian hukum. Semua mata kini tertuju ke Lausanne, markas CAS tempat Palace menggantungkan harapan terakhir. Apakah mereka bisa merebut kembali mimpi yang dirampas? Ataukah mereka harus menata musim Eropa dari kasta yang lebih rendah dengan luka yang dalam tapi kepala tetap tegak? Waktu akan menjawab, tapi satu hal pasti, Crystal Palace tidak akan menyerah tanpa perlawanan.